Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pecinta tanaman hias Nusantara. Pada siang kali ini saya akan memaparkan bagaimana caranya menanam Senti variegata yang berasal dari biji. Jadi pada saat tadi pagi kita panen anakan Senti variegata atau bibit Senti variegata. Jadi ini yang tumbuh dari umbi. Jadi umbi tersebut sudah kita tanam kembali di wadah yang lain. Kemudian pada video kali ini saya akan menampilkan bagaimana cara menanam Senti variegata yang berasal dari biji. Jadi biji seperti ini akan kita tanam kembali sehingga akan tumbuh bibit-bibit atau anakan yang baru. Nah, yang pertama yang harus kita siapkan adalah wadah. Nah, di sini wadah yang saya gunakan adalah wadah kotak buah atau kotak yang berasal dari styrofoam buah. Nah, teman-teman, kotak ini bisa teman-teman dapatkan di toko buah sekitar kediaman teman-teman. Nah, karena ini lubangnya cukup banyak, ya, lubangnya cukup banyak, jadi nanti akan lubang-lubang ini akan kita tutupi dengan daun. Nah, di sini daun yang saya gunakan adalah daun dari Senti variegata juga, tetapi Senti yang berwarna hijau. Daunnya sudah kita potong. Kemudian ini kita ambil daunnya aja. Nah, kenapa lubang-lubang ini kita tutupi dengan dedaunan? Supaya yang pertama media tanamnya itu tidak tumpah atau berhamburan keluar pada saat nanti kita melakukan penyiraman. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita pakai daun? Kenapa nggak kita gunakan plastik atau lainnya? Nah, kita gunakan daun, itu nanti daun yang kita gunakan ini itu akan lapuk, sehingga daun tersebut dapat menjadikan pupuk bagi tanaman. Nah, kemudian kita gunakan daun ini, kita tutupi lubangnya. Jadi ini tidak tidak permanen ya. Jadi lubang ini tidak tertutupi secara permanen. Jadi lama kelamaan nanti daun ini akan lapuk. Nah, kemudian setelah kita tutupi, kita tambahkan media tanam. Nah, teman-teman perhatikan bahwa media tanam yang saya gunakan adalah media tanam yang selalu itu dan itu aja. Jadi nggak ada media tanam yang lain. Saya cuma menggunakan kompos pohon kelapa sawit yang sudah lapuk, kemudian dicampurkan dengan sekam yang sudah lapuk. Nah, kompos pohon kelapa sawit itu saya dapatkan di kebun kelapa sawit. Jadi kebun kelapa sawit itu pohon yang sudah di replanting atau pohon yang sudah tidak layak atau sudah tua, kemudian itu dipotong, dan lebih kurang sekitar setahun atau 2 tahun itu batang pohon kelapa sawit itu sudah lapuk dan sudah menjadi kompos. Nah, kompos tersebut saya gunakan, kemudian dicampurkan dengan sekam lapuk. Kenapa saya gunakan yang lapuk keduanya? Yang pertama, supaya mudah terurai, supaya lebih cepat terurai. Kemudian yang kedua, terhindar dari kutu. Jadi kutu pada tanaman itu berasal dari sekam. Nah, jadi saya hindari dengan penggunaan sekam segar. Jadi tetap saya gunakan sekam yang sudah lapuk. Jadi kalau sekam yang masih segar itu rawan atau mudah mudah berkutu. Nah, jadi demikian. Nah, perbandingannya itu saya gunakan 1:1. Jadi jika teman-teman menggunakan kompos pohon kelapa sawit itu 1 ember, maka kita gunakan sekam lapuk itu juga 1 ember. Nah, kemudian jika teman-teman tidak ada kompos pohon kelapa sawit misalnya, nah teman-teman bisa menggunakan tanah yang berasal dari permukaan tanah, terutama di bawah pohon, yang
daun kering yang sudah lapuk, yang sudah menjadi tanah, itu teman kukis dan teman hayak atau saring. Nah, gunakan yang kompos yang halus tersebut. Jadi bisa dicampurkan dengan sekam yang sudah lapuk. Jadi sebenarnya itu hampir-hampir sama. Nah, kemudian setelah kita siapkan wadah, kemudian kita tambahkan dengan media tanam yang sudah kita siapkan. Nah, kita tambahkan media tanam. Nah, media tanam itu kita rapikan dulu. Kita rapikan, kita ratakan sehingga memudahkan nanti kita letakkan biji dari Sente variegata. Nah, jika sudah rata seperti ini, teman-teman bisa langsung tambahkan biji Sente variegata yang sudah kita siapkan. Nah, di sini teman-teman bisa langsung menaburkan atau menata. Nah, menaburkan seperti ini. Pastikan itu biji-biji tersebut tidak bertindihan. Jadi kita tabur atau kita tata seperti ini. Nah, kemudian setelah ditata, ini kita tutup kembali dengan media tanam. Jadi kita tutup kembali dengan media tanam. Nah, pada saat kita tutup dengan media tanam, ini tidak perlu tebal, cukup hanya menutupi bagian biji. Karena kalaupun nanti kita menutup dengan sangat tebal, itu pertumbuhannya nanti akan terhambat. Jadi kita cukup menambahkan atau menutupi dengan media tanam hingga menutupi bagian dari biji tersebut saja. Jadi tidak perlu tebal-tebal. Nah, cukup seperti ini. Nantinya ini akan kita tunggu sekitar 2 bulan. Jadi seperti ini. Ini nanti kita tempatkan di tempat yang teduh atau terhindar dari sinar matahari secara langsung. Nah, fungsinya apa? Supaya
pertumbuhan dari biji itu lebih cepat. Nah, bagaimana dengan penyiraman? Karena kita tempatkan di tempat yang teduh, maka penyiraman kita lakukan cukup sekali per 1 minggu. Atau teman-teman bisa pastikan ketika media tanamnya kering baru disiram kembali. Jadi jika media tanam masih lembab, itu teman-teman tidak perlu untuk menyiram. Nah, kita lihat anakan Sente variegata yang kita tanam sekitar 2 bulan yang lalu, bagaimana perkembangannya atau pertumbuhannya. Kita lihat sebentar, saya ambil dulu. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah anakan Sente variegata yang sudah kita tanam sekitar 2 bulan yang lalu. Sekitar 2 bulan yang lalu. Ini kita tempatkan di tempat yang teduh. Saya tempatkan di bawah teras, di teras rumah bagian belakang. Jadi pertemuannya seperti ini, dan ini sudah siap untuk kita pindahkan ke wadah yang lain. Nah, wadah yang saya gunakan untuk pindah tanam itu biasanya itu gelas air mineral. Nah, gelas air mineral yang ukurannya itu untuk ukuran jus. Jadi kalau saya bilang ini adalah gelas cup jus. Nah, jadi ini nantinya anakan Sente variegata yang tumbuh ini akan kita pindahkan ke dalam wadah ini. Oke, gitu aja teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalaupun memang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Yang mudah-mudahan video ini ada manfaatnya untuk kita semua, terutama saya sendiri. Jangan lupa di subscribe, di like, komen maupun di share. Oke, gitu aja teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam tanaman hias.